Damar menatap layar ponsel dengan jengkel. Pekerjaan sebagai penjaga toko kelontong yang ia lakoni tidak menjanjikan masa depan. Ibunya sering mengeluh tentang penghasilannya yang sedikit dan mendesaknya untuk segera menikah. Tapi, bagaimana bisa menikah kalau uang untuk makan saja pas-pasan? Suatu malam, ketika pulang kerja dengan langkah lemas, Damar bertemu Benny, teman lama yang kini sukses. Mobilnya yang mengilap dan pakaian mewahnya membuat Damar iri. Saat mereka berbincang, Benny membocorkan rahasia kesuksesannya. "Kamu mau tahu cara cepat kaya, Mar?" Benny bertanya dengan senyum penuh misteri. "Tentu saja," jawab Damar tanpa pikir panjang. "Kalau ada jalan pintas, kenapa enggak?" Benny menjelaskan bahwa ada sebuah ritual pesugihan di hutan pinggiran kota yang bisa memberikan kekayaan berlimpah. Ritual itu sederhana, katanya. Hanya butuh beberapa persembahan, seperti kemenyan, telur ayam kampung, dan minyak misik. Benny juga memberi instruksi lengkap mengenai waktu dan tempatnya. Damar, yang putus asa dengan kondisi hidupnya, akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Damar tiba di lokasi ritual, hutan yang lebat dan sepi. Malam itu, bulan tampak samar di balik awan tebal, memberikan suasana yang mencekam. Ia mengikuti instruksi Benny dengan cermat, menyiapkan persembahan di bawah pohon beringin tua. Dengan sedikit gemetar, ia menyalakan kemenyan dan mengucapkan mantra yang diberikan kawannya. Namun, ada satu kesalahan kecil. Damar keliru menyusun urutan persembahan. Ia meletakkan telur ayam kampung terakhir, bukan pertama seperti yang seharusnya. Akibatnya, ritual tersebut tidak memanggil makhluk yang seharusnya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, dan suara tawa perempuan yang menyeramkan terdengar dari kejauhan. Damar menoleh ke sekeliling dengan panik. Jantungnya berdegup kencang. Dari balik kabut tipis, muncul sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Sosok itu melayang perlahan mendekati Damar, dan suara tawanya semakin jelas. "Kau memanggilku, Damar," bisiknya dengan nada lembut, tetapi membuat bulu kuduk Damar berdiri. Sosok itu berhenti tepat di depannya, kemudian menyibak rambutnya ke belakang. Wajahnya cantik, meski ada aura mengerikan yang terpancar dari matanya yang merah menyala. Apa ini?" tanya Damar dengan suara gemetar. "Aku cuma mau kaya, bukan?" "Aku Sari," sahut perempuan itu memotong. "Dan sekarang kau telah mengikat janji denganku. Kau telah memanggilku, dan aku menuntutmu untuk memenuhi keinginanku." Dia tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih. Apa yang kau inginkan?" Damar berusaha menenangkan diri, tapi tangannya masih gemetar. "Sederhana saja," jawab Sari dengan senyum yang semakin menyeramkan. "Aku ingin punya anak." Damar tak bisa mempercayai apa yang terjadi. Selama beberapa hari setelah ritual, ia mulai merasakan kehadiran Sari di sekitarnya. Kuntilanak itu muncul kapan saja, terutama di malam hari ketika Damar sedang beristirahat di rumah kontrakannya yang sederhana. Kadang, ia muncul di pojok kamar sambil tersenyum manis, atau bahkan duduk di sebelah Damar di sofa, menatapnya dengan penuh harap. "Sudah pikirkan caranya untuk memberiku anak?" tanya Sari suatu malam. Damar hampir terjatuh dari sofa. "Gila, aku ini manusia dan kau makhluk halus," jawabnya dengan nada panik. "Mana mungkin kita?" Namun Sari hanya tertawa kecil. Damar, kau terlalu terpaku pada hal-hal duniawi. Di alamku, banyak yang bisa kulakukan. Yang perlu kau lakukan hanyalah setuju." Damar terus berusaha mencari cara untuk membebaskan dirinya dari kuntilanak perawan ini. Ia mencoba berbagai ritual pembersihan dan mengunjungi beberapa dukun, tapi Sari selalu muncul kembali. Bahkan, ia mulai cemburu ketika melihat Damar berbicara dengan wanita lain. Suatu ketika, saat Damar ngobrol dengan tetangganya yang cantik, Sari tiba-tiba muncul di belakang wanita itu, tertawa dengan suara yang membuatnya lari terbirit-birit.
kehidupan Damar berubah menjadi aneh dan kacau. Sari mengikuti kemanapun ia pergi, membuatnya tidak bisa fokus bekerja. Suatu malam, saat ia lelah dan frustrasi, ia akhirnya melempar tanya kepada Sari. "Kenapa kau menginginkan anak? Apa sebenarnya yang terjadi padamu?" Ekspresi Sari berubah seketika. Ia menatap Damar dengan tatapan yang penuh luka, lalu mulai bercerita. "Dulu, aku adalah seorang gadis biasa, hidup di desa kecil. Aku jatuh cinta pada seorang pria, tapi hubungan kami dilarang oleh keluargaku. Aku meninggal dengan cara yang mengenaskan, tanpa pernah merasakan apa itu cinta sejati, atau memiliki keluarga sendiri." Ada keheningan yang panjang. Damar merasakan campuran perasaan takut dan iba. Meskipun Sari adalah makhluk menyeramkan, ia tetap memiliki kisah yang menyedihkan. Hari-hari berlalu, dan Damar mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketakutan yang awalnya ia rasakan terhadap Sari perlahan berganti menjadi rasa iba, bahkan keakraban. Ada saat-saat ketika Sari tampak begitu manusiawi, seperti ketika ia tertawa mendengar lelucon Damar, atau menatapnya dengan tatapan penuh harap yang tampak sangat nyata. Namun, ini juga membuat Damar merasa bingung. Bagaimana mungkin ia bisa merasa simpati, bahkan cenderung menyukai kuntilanak? Bagaimanapun, Sari adalah makhluk halus, dan hubungan mereka jelas mustahil. Situasi menjadi semakin rumit ketika Damar mendapat tawaran untuk kembali bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar. Pekerjaan yang lebih baik dari sekadar menjaga toko kelontong. Tetapi, Sari tidak menyukai perubahan itu. Setiap malam, ia mencoba membujuk Damar untuk tetap tinggal di rumah, menemaninya. Pada titik ini, Damar merasa harus mengambil keputusan tegas. Ia harus menyelamatkan hidupnya dan membebaskan diri dari pengaruh Sari. Tetapi bagian dari dirinya juga tidak tega untuk membiarkan Sari tetap terjebak dalam keadaan yang sama. Damar merasa hidupnya semakin kacau. Setiap kali ia mencoba mencari cara untuk mengakhiri pesugihan dan melepaskan diri dari Sari, selalu ada saja halangan. Sari terus-menerus mengikuti, mengawasi, bahkan merayu dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Sari memang kuntilanak yang menyeramkan, tetapi ada sisi dirinya yang terlihat sangat manusiawi. Mungkin karena ia mati muda, ia tidak tahu bagaimana caranya bersikap sebagai kekasih. Misalnya, ada suatu ketika Damar bangun tidur dan mendapati kamarnya penuh dengan bunga-bunga aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Baunya menyengat dan tidak enak, tapi Sari tampak bangga dengan hadiahnya itu. Atau saat Sari mengajaknya kencan di kuburan pada tengah malam, sambil membawa makanan dari alam gaib yang membuat perut Damar mulas seharian setelah mencicipinya. Di sela-sela usaha Damar untuk melepaskan diri dari Sari, ia mendengar tentang seorang dukun tua di desa terpencil, yang konon memiliki ilmu tinggi dan bisa menangani kasus pesugihan yang tidak biasa. Tanpa berpikir panjang, Damar berangkat ke desa tersebut. Ia menemui sang dukun, seorang pria tua berambut putih yang penuh dengan keriput. Dukun itu mendengarkan cerita Damar dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Ritual pesugihanmu tidak hanya salah, tapi juga sangat berbahaya," kata dukun itu. "Kau telah memanggil arwah yang penuh dengan keinginan duniawi. Sari tidak akan pernah pergi kecuali kau bisa membuatnya menyadari keinginan aslinya dan menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi hidup di dunia ini." Damar menatap dukun itu dengan cemas. "Bagaimana caranya membuat dia menyadari hal itu?" tanyanya. "Kau harus membantu menyelesaikan urusannya di dunia ini," jawab dukun itu. "Kau harus menolongnya mengakhiri dendamnya, dan mungkin kau harus mengorbankan sesuatu dari dirimu sendiri." Damar kembali ke rumah dengan perasaan bercampur aduk. Sari muncul di tengah ruangan saat ia sedang duduk di sofa, tampak heran melihat wajah Damar yang serius. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Sari dengan nada menggoda. Damar menatapnya dengan ekspresi penuh tekad. "Kau ingin aku memberimu anak,
Tapi apa kau benar-benar tahu kenapa kau menginginkannya? Apa ini benar-benar tentang cinta? Atau ada sesuatu yang lain yang kau simpan? Ekspresi Sari berubah. Raut wajahnya yang biasanya ceria dan menggoda perlahan memudar. Ia duduk di sebelah Damar dan mulai bercerita. Saat aku hidup, aku mencintai seorang pria. Namanya Jaka. Kami berjanji untuk menikah. Tapi keluargaku tidak menyetujui hubungan kami. Pada akhirnya, aku dipaksa menikah dengan pria lain yang tidak pernah aku cintai. Aku mati dengan penuh kesedihan dan penyesalan karena tidak pernah bisa memiliki keluarga bersama Jaka. Damar mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa kisah ini adalah kunci untuk membantu Sari melepaskan diri dari dunia. Ia memutuskan untuk mencari informasi tentang Jaka. Mencari tahu apakah pria itu masih hidup atau sudah meninggal. Setelah menyelidiki ke berbagai sumber, Damar menemukan bahwa Jaka juga sudah meninggal beberapa tahun setelah kematian Sari, dan makamnya berada tidak jauh dari tempat tinggal Damar. Suatu malam, Damar membawa Sari ke kuburan Jaka. Di sana, ia berusaha membujuk Sari untuk melepaskan dendamnya dan menerima kenyataan bahwa hidupnya sudah berakhir. Sari, lihatlah. Pria yang kau cintai sudah tiada. Dendam ini hanya membuatmu terjebak di dunia ini. Jika kau benar-benar ingin memiliki keluarga, mungkin bukan dengan cara ini, kata Damar dengan nada lembut, tapi tegas. Sari menatap makam Jaka dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, ia mendekati nisan tersebut dan mengelusnya dengan lembut. Aku hanya ingin merasakan hidup yang tidak pernah kumiliki, Damar. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya dicintai dan memiliki anak. Suasana di kuburan itu menjadi semakin mencekam ketika angin tiba-tiba berhembus kencang dan suara tangis lirih terdengar di udara. Sari menoleh ke arah Damar dan berbisik, "Apakah kau bersedia membantuku untuk merasakan cinta itu, meskipun hanya sejenak?" Damar terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. Meski takut, ia mulai merasa bahwa mungkin ia bisa memberi Sari sesuatu yang selama ini ia rindukan. Tapi, itu berarti ia harus mengorbankan sesuatu dari hidupnya, yang mungkin tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Damar kembali ke dukun tua itu, dan menceritakan apa yang terjadi di kuburan Jaka. Sang dukun mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan sebuah petunjuk penting. Kau harus membuat sebuah pilihan. Jika kau benar-benar ingin menolong Sari, kau bisa mencoba merayakan pernikahan simbolis dengannya di alam gaib. Pernikahan itu akan membantu jiwanya untuk beristirahat dengan tenang, dan kau mungkin bisa memutuskan kutukan ini. Damar merasa ragu. Gagasan menikah dengan kuntilanak tentu saja tidak masuk akal. Namun, melihat wajah Sari yang semakin lama semakin menunjukkan kesedihan yang dalam, ia akhirnya bersedia melakukannya. Dengan bantuan sang dukun, mereka mempersiapkan ritual pernikahan simbolis yang akan diadakan pada malam bulan purnama. Tempatnya adalah di sebuah lokasi terpencil di tengah hutan, tepat di bawah pohon beringin tempat Damar pertama kali melakukan ritual pesugihan. Pada malam itu, suasana terasa lebih dingin dan gelap dari biasanya. Lilin-lilin dan dupa dinyalakan, dan Damar mengenakan pakaian tradisional, sementara Sari muncul dengan penampilan berbeda. Ia tampak sangat cantik, mengenakan kebaya putih yang membuatnya terlihat lebih seperti manusia ketimbang makhluk halus. Ketika ritual dimulai, suara-suara dari alam gaib mulai terdengar. Damar merasakan tubuhnya seperti terbawa ke alam lain. Dan pada saat itulah ia dan Sari mengucapkan janji yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah sinar terang muncul dari tubuh Sari. Ia menatap Damar dengan penuh cinta dan kebahagiaan. "Terima kasih, Damar, kau telah memberiku kedamaian," bisiknya. Sari perlahan memudar, meninggalkan wujud fisiknya, dan hanya menyisakan cahaya kecil yang naik ke langit. Damar terjatuh lemas, merasa berat untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Ia sadar bahwa kini ia telah benar-benar terbebas dari kutukan pesugihan. Setelah peristiwa tersebut,
hidup Damar perlahan kembali normal. Namun ia merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pada suatu pagi, ia menemukan sebatang mawar putih tumbuh di halaman rumahnya, tepat di tempat di mana Sari dulu sering muncul. Bunga itu selalu ada, tidak pernah layu meski waktu berganti. Damar mengerti bahwa meski Sari sudah pergi, cinta dan kenangannya akan tetap hidup dalam dirinya. Ia belajar untuk menghargai kehidupan dan melanjutkan hidupnya dengan tekad baru. Namun, ada satu rahasia kecil yang tetap tersimpan dalam hatinya. Perasaan yang ia simpan untuk Sari, sang kuntilanak perawan yang menginginkan cinta dan keluarga. Sejak kepergian Sari, Damar merasakan kekosongan yang aneh. Meski ia merasa lega karena kutukan pesugihan sudah berakhir, ada bagian dari dirinya yang kehilangan kehadiran Sari yang dulu terus mengikutinya. Selama beberapa minggu pertama setelah ritual, ia berusaha kembali menjalani kehidupan normal. Ia menerima pekerjaan barunya di perusahaan besar itu, bekerja dengan giat demi memperbaiki kondisi ekonominya. Namun, setiap kali ia melihat bunga mawar putih di halaman rumahnya, kenangan tentang Sari selalu datang kembali. Pada malam-malam tertentu, Damar merasa seolah-olah mendengar suara lembut Sari memanggil namanya dari kejauhan. Ia tahu itu hanya ilusi, namun ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul ketika memikirkannya. Di kantor, beberapa rekan kerjanya mulai memperhatikan bahwa Damar tampak sering termenung. Salah satu rekan perempuannya, Rina, seorang gadis yang ramah dan penuh perhatian, mencoba mendekatinya. Rina tertarik dengan sikap Damar yang tampak pendiam, namun penuh misteri, dan mereka mulai berteman. Seringkali mereka makan siang bersama atau pulang kantor bareng, dan Damar mulai merasa nyaman dengan kehadiran Rina. Namun, suatu malam, ketika Damar hendak mengantar Rina pulang, ia merasakan hawa dingin yang sangat familiar di sekelilingnya. Dingin itu persis seperti yang ia rasakan ketika Sari dulu muncul. Ia menoleh dengan cepat, dan sekejap ia melihat bayangan Sari di kaca spion mobil. Damar terkejut dan hampir saja kehilangan kendali atas kemudi. "Damar, kamu baik-baik saja?" tanya Rina dengan nada cemas. Damar mengangguk cepat. "Iya, aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah," jawabnya, mencoba menyembunyikan kegugupan. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak bisa berhenti berpikir, apakah itu benar-benar Sari atau hanya halusinasinya saja. Rasa penasaran membuat Damar akhirnya memutuskan untuk kembali ke pohon beringin, tempat ia melakukan ritual pesugihan. Ia ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Malam itu, ketika ia tiba di lokasi, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir lembut dan daun-daun berguguran dengan tenang. Damar berdiri di bawah pohon beringin dan menatap ke sekeliling. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat ia kenali. Suara tawa lirih yang dulu sering ia dengar. Di sana, di antara bayang-bayang malam, muncul sosok Sari. Tapi kali ini, ia tampak lebih bersinar dan damai. "Sari?" panggil Damar dengan suara bergetar. "Bukankah kau sudah pergi?" Sari tersenyum lembut dan melayang mendekati Damar. "Aku memang sudah pergi dari dunia ini. Tapi cinta yang kau berikan saat ritual itu memberikan kedamaian yang sangat kuperlukan. Namun, jiwaku masih tersisa di sini karena ada satu hal yang belum kau ketahui." Damar merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Apakah ada yang belum selesai?" Sari menatap Damar dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Kau telah memberiku kedamaian dan cinta yang selama ini aku cari. Tapi ada satu hal yang terjadi setelah ritual itu, sesuatu yang kau tidak sadari. Bunga mawar putih di halaman rumahmu itu bukan hanya simbol. Ia adalah bagian dari jiwaku yang hidup dalam bentuk yang berbeda." Damar merasa merinding. "Apa maksudmu bagian dari jiwamu?" Sari menjelaskan bahwa saat ritual pernikahan simbolis berlangsung, sebagian energinya terhubung dengan Damar. Mawar putih yang muncul di halaman rumah Damar adalah manifestasi dari cinta dan jiwa Sari yang terlahir kembali di dunia ini.
dalam suatu bentuk yang tak terduga, Sari berhasil melahirkan kembali dirinya dalam wujud baru, walaupun tidak dalam bentuk fisik manusia. Setelah mendengar penjelasan Sari, Damar merasa campur aduk. Ia telah berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, tetapi nyatanya ada bagian dari Sari yang masih terhubung dengannya. Sejak itu, bunga mawar putih di halaman rumahnya seakan-akan hidup. Mawar tersebut tumbuh semakin subur, dan ketika Damar duduk di dekatnya, ia merasa seolah-olah bisa mendengar bisikan lembut Sari yang membimbingnya. Perlahan-lahan, Damar mulai menerima kenyataan ini sebagai sebuah keajaiban. Ia menyadari bahwa cinta memang bisa melampaui batas antara dunia yang hidup dan yang mati. Hubungan aneh yang dulu ia miliki dengan Sari telah berubah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi baginya. Meski demikian, Damar tetap melanjutkan hidupnya, berusaha untuk menjalani kesehariannya dengan normal. Sementara itu, hubungan Damar dengan Rina semakin dekat. Rina adalah seseorang yang perhatian dan selalu ada untuk mendengarkan ceritanya. Saat Rina mengungkapkan perasaannya dan mengajak Damar untuk lebih serius, ia ragu. Di satu sisi, ia menyukai Rina dan merasa sudah waktunya melanjutkan hidup. Namun di sisi lain, ada ikatan yang masih menghubungkannya dengan Sari, meski hanya berupa kenangan dan bunga mawar di halaman rumahnya. Pada suatu hari, Damar membawa Rina ke rumahnya untuk menunjukkan bunga mawar putih itu. Ketika Rina melihatnya, ia berkomentar betapa indah dan mempesonanya bunga tersebut. Tetapi saat Damar menjelaskan cerita di balik bunga itu, Rina merasa ada sesuatu yang aneh dan sedikit mengerikan. "Kamu masih terikat dengan masa lalumu, Mar," kata Rina dengan lembut. Tapi ada kekhawatiran dalam suaranya. "Mungkin sudah saatnya kamu benar-benar melepaskan semua ini dan melangkah maju." Damar mulai merenungkan kata-kata Rina. Ia sadar bahwa meskipun ia telah terbebas dari kutukan, jiwanya masih tertahan oleh kenangan tentang Sari. Di sisi lain, ia tidak ingin mengabaikan kehadiran Rina yang tulus dan ingin membangun masa depan bersama. Pada suatu malam, Damar memutuskan untuk berbicara dengan Sari sekali lagi, berharap ia bisa menemukan jalan keluar. Ia kembali ke pohon beringin dan memanggil Sari dengan hati yang terbuka. "Sari, jika kau masih di sini, aku ingin berbicara denganmu." Sari muncul dengan penampilan yang tenang dan damai. "Apa yang ingin kau bicarakan, Damar?" "Aku merasa masih terhubung denganmu," kata Damar dengan nada penuh emosi. "Tetapi, aku juga ingin melanjutkan hidupku. Aku ingin bisa mencintai seseorang yang nyata dan hidup." Sari menatap Damar dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Damar. Aku tidak pernah bermaksud menahanmu. Bunga itu adalah bukti bahwa cintaku untukmu adalah nyata. Tetapi aku sudah tenang sekarang. Kau tidak perlu terus mengingatku sebagai makhluk halus yang menghantuimu." Kemudian, dengan lembut, Sari memohon pada Damar untuk melepaskan ikatan batin mereka sepenuhnya. Ia berjanji bahwa mawar putih itu akan tetap hidup sebagai tanda cinta yang indah, tetapi jiwanya akan pergi sepenuhnya ke alam lain. Damar merasakan air mata menetes di pipinya. Ia akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Sari, kali ini dengan hati yang benar-benar ikhlas. Ia menutup mata dan membiarkan rasa damai meresap ke dalam dirinya. Saat ia membuka mata kembali, Sari sudah tidak ada. Tetapi bunga mawar putih itu tampak lebih cerah dari sebelumnya, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang hanya bisa ia pahami. Beberapa bulan kemudian, Damar dan Rina memutuskan untuk menikah. Kehidupan Damar mulai berjalan lebih bahagia dan penuh harapan. Setiap kali mereka melewati halaman rumah, Rina selalu tersenyum melihat bunga mawar putih yang masih tumbuh dengan indah di sana. Bagi Damar, bunga itu adalah kenangan tentang cinta yang tak biasa, dan pelajaran tentang bagaimana cinta bisa menembus batas antara dunia yang berbeda. Ia merasa beruntung karena pernah bertemu dengan Sari, dan lebih beruntung lagi karena bisa melanjutkan hidupnya dengan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Dalam hatinya,
Ia selalu percaya bahwa di suatu tempat yang jauh, Sari kini sudah tenang, dan bunga itu akan selalu menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang aneh, romantis, sekaligus menyeramkan. Setelah menikah dengan Rina, kehidupan Damar berjalan dengan baik. Mereka pindah ke rumah baru yang lebih besar, tetapi tetap membawa bunga mawar putih itu, yang Damar tanam kembali di halaman rumah baru mereka. Bunga tersebut menjadi simbol cinta dan pelajaran hidup yang selalu dikenangnya. Namun, meskipun Sari sudah berjanji untuk pergi, ada kalanya Damar masih merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Pada malam-malam tertentu, ketika Rina sudah tidur, Damar kadang terbangun dengan perasaan aneh, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya dari sudut ruangan. Setiap kali ia memandang ke arah bunga mawar putih di luar jendela, angin berhembus seolah membisikkan sesuatu. Awalnya, ia mengabaikan hal itu, berpikir bahwa itu hanyalah bayangan dari kenangannya yang masih membekas. Tetapi, ketika kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, Damar mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, saat Damar sedang duduk di ruang tamu sambil membaca, ia mendengar suara bisikan lirih dari arah dapur. Suara itu samar, tapi jelas bukan suara Rina yang sudah tidur. Dengan rasa cemas, ia bangkit dan menuju dapur, hanya untuk menemukan ruangan itu kosong. Ketika ia kembali ke ruang tamu, jantungnya hampir saja meloncat keluar dari dadanya. Di sana, di kursi yang sebelumnya ia duduki, terdapat kelopak mawar putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Damar mengambil kelopak bunga itu dengan hati-hati. "Sari, apa kau masih di sini?" bisiknya, meskipun ia tahu itu mungkin hanya perasaannya saja. Tidak ada jawaban, tetapi udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa lebih dingin. Dan saat itulah ia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Ia mulai berpikir bahwa pernikahan simbolis dengan Sari dan semua ritual yang telah dilakukan mungkin tidak benar-benar memutuskan ikatan mereka. Sepertinya masih ada sisa-sisa dari jiwa Sari yang tidak bisa pergi begitu saja. Damar memutuskan untuk kembali menemui dukun tua yang pernah membantunya. Ketika ia tiba di desa tempat dukun itu tinggal, ia mendapati bahwa rumah sang dukun telah lama kosong. Tetangga sekitar mengatakan bahwa dukun itu sudah meninggal beberapa bulan lalu, tepat beberapa hari setelah pernikahan Damar dengan Rina. Hal itu membuat Damar semakin merasa gelisah. Namun, sebelum ia kembali pulang dengan tangan hampa, seorang penduduk desa menghampirinya dan memberikan sebuah amplop yang katanya ditinggalkan oleh dukun untuk Damar, seolah-olah sudah mengetahui bahwa ia akan datang suatu hari nanti. Di dalam amplop itu terdapat sepucuk surat dengan tulisan tangan yang sedikit bergetar. Surat itu berbunyi, "Damar, jika kau membaca surat ini, maka ku tahu kau mengalami sesuatu yang tak bisa kau jelaskan. Ritual pernikahan simbolis dengan Sari memang memberikan ketenangan bagi jiwanya, tapi tidak benar-benar menghapus ikatan antara kau dan arwahnya. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan semuanya. Kau harus menanam bunga mawar itu di tempat peristirahatan Sari dan memberikan persembahan terakhir yang melambangkan perpisahan sejati."